Islam sering memakai satu ayat Alkitab ini. Terkutuklah orang yang tergantung di kayu. Lalu mereka berkata, berarti Yesus bukan Tuhan. Pertanyaannya sekarang, jika ayat itu benar membuktikan Yesus bukan Tuhan, mengapa para rasul justru memberitakan salib sebagai kabar baik? Sebagian Muslim berargumen demikian. Orang yang digantung di kayu adalah orang yang terkutuk. Yesus mati di kayu salib, berarti Yesus berada di bawah kutuk Allah. Jika seseorang berada di bawah kutuk Allah, mustahil ia adalah Tuhan. Karena itu mereka menyimpulkan, penyaliban Yesus membuktikan ia bukan Tuhan, melainkan hanya manusia biasa atau nabi. Argumen ini sering digunakan untuk menyerang iman Kristen. Namun sebelum menyimpulkan, ada satu pertanyaan penting. Apakah umat Islam tahu dari mana Paulus mengutip ayat itu? Paulus tidak menyangkal bahwa salib berkaitan dengan kutuk. Tetapi ia menjelaskan sesuatu yang lebih dalam. Mengapa Yesus menanggung kutuk itu? Menurut Injil, Yesus tidak terkutuk karena dosanya. Ia menanggung kutuk sebagai pengganti manusia. Konsep ini sebenarnya sudah ada dalam sistem korban Taurat. Seekor korban yang tidak bersalah menanggung hukuman agar manusia diampuni. Karena itu, salib tidak dipahami sebagai tanda dosa Yesus. Sebaliknya, salib adalah tindakan penebusan. Yesus menanggung kutuk yang seharusnya jatuh kepada manusia. Bayangkan sebuah pengadilan. Seorang anak bersalah dan harus membayar denda besar. Tetapi ia tidak mampu membayar. Lalu ayahnya datang dan berkata kepada hakim, "Biarkan saya yang membayar dendanya. Anak itu memang bersalah." Tetapi ayahnya menanggung hukuman itu agar anaknya bebas. Apakah itu berarti ayahnya penjahat? Tentu tidak. Ia menanggung hukuman bukan karena kesalahannya, melainkan karena kasihnya. Inilah sebabnya para rasul tidak malu memberitakan salib. Mereka berkata, melalui salib, manusia diselamatkan. Para rasul bahkan rela dipenjara, disiksa, dan dikejar-kejar. Tetapi mereka tetap memberitakan Yesus yang disalibkan adalah juru selamat. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 6 ayat 23, "Kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Bagi banyak orang, salib memang terlihat hina. Tetapi bagi para rasul, salib adalah bukti kasih Allah, kasih yang menyelamatkan manusia. Karena itu mereka tidak mundur, bahkan ketika menghadapi kematian." Namun ada satu pertanyaan besar. Mengapa Alkitab mengatakan keselamatan datang melalui salib? Jawabannya sudah digambarkan dalam hukum Taurat. Pada hari pendamaian, imam besar membawa 2 kambing. 1 kambing dikorbankan sebagai korban penghapus dosa. Kambing kedua dilepaskan ke padang gurun, melambangkan dosa dibawa pergi. Di sini ada 2 gambaran, dosa ditebus dan dosa dijauhkan dari manusia. Semua ini sebenarnya hanyalah bayangan dari sesuatu yang lebih besar. Karena korban-korban itu harus diulang setiap tahun. Mengapa? Karena korban itu tidak sempurna. Itu hanya menunjuk kepada korban yang sempurna. Korban yang tidak perlu diulang. Korban yang benar-benar menanggung dosa. Dalam iman Kristen, korban itu adalah Yesus Kristus. Ia tidak mati karena dosanya. Ia mati untuk menanggung dosa manusia. Nabi Yesaya sudah menubuatkannya ratusan tahun sebelumnya. Yesaya 53 ayat 5 berkata,
Ia tertikam karena pemberontakan kita. Ia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya, kita menjadi sembuh. Artinya sangat jelas, Yesus tidak dihukum karena dosanya. Ia menanggung hukuman manusia. Karena itu, salib bukan kutukan bagi Yesus. Salib adalah bukti kasih Allah. Rasul Paulus berkata, dalam Roma 5 ayat 8, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Sekarang pertanyaannya menjadi pribadi. Jika salib adalah kasih Allah, apakah kita mau menerimanya? Karena melalui salib, dosa diampuni, manusia diperdamaikan dengan Allah, dan hidup yang baru diberikan. Yesus menanggung hukuman kita, agar kita hidup benar di hadapan Allah.